Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz Adab Syar'iyyah, dan sekarang kita masih membahas adab terhadap kedua orang tua. Adab terhadap kedua orang tua sudah berlalu beberapa pembahasan. Sekarang kita di poin yang ke-14 ya. Poin 14 ini masih berkaitan dengan poin ke-13. Di poin ke-13 penulis menyebutkan tentang di antara bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua adalah mentaati keduanya, mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh keduanya atau yang dilarang, ya. Kemudian bersegera untuk merespon permintaan keduanya, ya. Nah, di poin ke-14 ini, ta'atul walidain wajibah. Mentaati kedua orang tua itu wajib. Bisalasati syurutin, dengan 3 syarat. Jadi wajibnya itu bukan mutlak, tapi ada syaratnya. Karena ketaatan yang mutlak itu hanya 2, ya, kepada Allah dan Rasulnya. Adapun selain kepada Allah dan Rasul, maka ada syarat atau tidak mutlak. Apa syaratnya? Di sini dikatakan syaratul awal, syarat yang pertama, antakuna fi ghairi maksiyah. Taat tersebut fi ghairi maksiyatillahi ta'ala, selain pada atau pada selain perbuatan maksiat kepada Allah. Jadi boleh taat kalau bukan untuk maksiat, ya. Kalau bukan untuk maksiat. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Karena sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada makhluk, ya. Jadi tidak boleh taat kepada makhluk siapapun itu, termasuk kedua orang tua, fi maksiatil khaliq, ya. Dalam perkara yang maksiat kepada pencipta. Jadi kalau wal walidani yahrumu alaihima amru walidihima waladahima bil haram. Kedua orang tua haram atas keduanya, amru waladihima, menyuruh kedua anaknya, menyuruh anak keduanya, anaknya, ya, terhadap perkara yang haram. Jadi hati-hati orang tua tidak boleh menyuruh anaknya mengerjakan perkara yang haram, ya, mengerjakan yang haram. Walau amarohu, seandainya kedua orang tua tersebut menyuruh anaknya terhadap perkara haram, haruma alaihi, maka haram atas, ya, al istijabatu lahuma, untuk turut kepada keduanya, ya. Jadi kalau disuruh untuk berbuat haram, jangan turut. Tapi wa yaruddu amrahuma bilutfin wa rifqin, hendaklah dia menolak perintah kedua orang tuanya tersebut bilutfin wa rifqin, dengan lemah lembut, qadra ma yumkinu,
sesuai dengan kadar kemampuannya, sesuai dengan kadar yang paling mungkin baginya. Jadi syarat taat kepada kedua orang tua itu wajib dengan 3 syarat. Ya. Syarat yang pertama, hendaklah taat dalam perkara yang bukan maksiat. Karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam memaksiati Allah. Ya. Kedua orang tua haram menyuruh anaknya berbuat yang haram. Seandainya kedua orang tua tersebut menyuruh anaknya untuk berbuat haram, ya, maka anaknya haram untuk mengikutinya. Tapi dia tolak dengan lemah lembut sesuai dengan yang dia mampu. Itu syarat yang pertama, bukan pada perkara yang maksiat. Asyartus tsani, syarat yang kedua, ayyakuna mustati'an lidzalik. Anak tersebut mustati'an lidzalik, mampu untuk hal tersebut. Ya, dalam keadaan mampu melaksanakannya. Fala yajibu 'alal walad ta'atuhuma fima yu'jizu anhu. Maka tidak wajib kepada anak taat kepada kedua orang tua fima yu'jizu anhu, dalam perkara yang dia lemah terhadapnya. Dalam perkara yang dia lemah, tidak mampu. Au yashukku alaihi masyaqqatan balighah. Atau menjadi berat kepadanya dengan sangat berat, ya, memberatkannya. Jadi di sini poinnya, kalau yang pertama tadi bukan untuk maksiat, ya. Kalau yang kedua ini pada perkara yang dimampui, pada perkara yang dimampui oleh anak, ya, dimampui, ya. Kalau anak tersebut tidak mampu, ya tidak wajib taat atau berat, ya. Kama la yajuzu lahuma amruhu bidzalik. Sebagaimana tidak boleh keduanya, artinya ibu bapak itu tidak boleh menyuruh anaknya untuk perbuatan tersebut. Tidak boleh orang tua menyuruh anaknya dalam perkara yang tidak dimampui. Wal istita'atu, perkara kemampuan fi jami'il wajibati, pada seluruh kewajiban-kewajiban, qaidatun syar'iyyatun kabirah. Ya, merupakan kaidah syariat yang besar. Dalat alaihima adillatun katsiratun minal kitabi was sunnah. Menunjuki kepada hal tersebut dalil-dalil yang banyak dari Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya eh, perkara mampu dalam melaksanakan kewajiban itu bagian dari kaidah syariat, ya. Makanya dalam syariat beberapa perkara itu terikat dengan kemampuan. Seperti misalkan ibadah haji, itu terikat dengan kemampuan. Kalau nggak mampu, berat, belum wajib berarti haji. Ya. Atau perkara-perkara yang lain. Ketika tidak mampu, ada keringanan misalkan. Ya, baik. Jadi misalkan orang tua menyuruh perkara yang berat untuk anaknya, menuntut sesuatu yang tidak dimampui oleh anaknya, maka anaknya tidak wajib taat kepada keduanya. Kemudian yang syaratus tsalis, yang syarat yang ketiga, adamu tarattubi dhararin muhaqqaq alal walad fi dzalik. Tidak menyebabkan mudarat yang pasti, ya. Tidak menyebabkan bahaya yang pasti, ya, di sini kepada anak di dalam perkara tersebut, ya.
Wa nafyud darar qaidatun syar'iyyah. Menolak kemudaratan merupakan kaidah syariat, ya, yang menunjuki terhadapnya dalil-dalil yang banyak dari Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya kalau orang tua menyuruh perkara dan perkara itu membahayakan anaknya, ya, maka anaknya tidak wajib turut. Tidak wajib turut. Ya. Nah, jadi ini 3 syarat taat kepada orang tua itu menjadi wajib. Pertama, bukan untuk maksiat. Yang kedua, pada perkara yang dimampui. Dan yang ketiga, tidak menyebabkan bahaya. Kalau terpenuhi syarat-syarat ini, maka wajib bagi anak untuk taat kepada kedua orang tuanya. Ya, baik. Poin ke-15, min birril walidain, di antara bentuk birrul walidain adalah infadhu wasiyatihima, menunaikan wasiat keduanya. Kalau ada wasiat, maka tunaikan. Wal hirs ala riayatiha, dan serius untuk menjaganya, ya, menjaganya. Wa adamu ihmaliha, dan tidak menyia-nyiakannya. Kemudian wa mutaba'atu awqafihima, kemudian mengecek wakaf-wakaf keduanya, au dhahayat huma, atau sembelihan keduanya, allati yusiyani biha ba'da mautihima, yang keduanya berwasiat setelah kematian keduanya. Kalau keduanya berwasiat terhadap hal-hal tertentu, maka tunaikan. Misalnya berwasiat untuk ini diwakafkan, ya, atau nanti lakukan kurban. Jadi wanahu dzalika mimma yusiyani bihi, dan selain hal tersebut dari perkara-perkara yang memang keduanya berwasiat. Jadi kalau ada wasiat, tunaikan, ya, tunaikan. Dan itu harus ridho anak-anaknya. Ketika orang tuanya berwasiat terkait perkara tertentu, ya, kemudian bertanya kepada ahli ilmu bagaimana cara menunaikannya. Jangan semaunya, ya. Kadang banyak kasus itu yang misalnya eh, wasiat untuk berwakaf. Orang tuanya berwasiat misalkan, tolong kalau nanti saya wafat, ini diwakafkan. Atau bahkan bahkan ya, ketika semasa hidupnya orang tua tersebut sudah mewakafkan tanah dan lain sebagainya. Ketika sudah wafat, anak-anak yang malah menggugat dengan alasan kami dulu nggak setuju, orang tua kami mewakafkan hal ini. Akhirnya digugat ke pihak pondok atau sekolah atau apa, ya. Ini bagian dari fitnah harta yang kita harus berhati-hati. Juga jadi pelajaran bagi yang sebagian misalkan di sini mengelola lembaga, ya. Kalau ada yang wakaf, nah itu dicek detail, betul-betul dicek gimana nih wakaf tersebut, benar nggak ahli warisnya atau semua keluarga yang menjadi bagiannya sudah ridho, setuju. Karena kalau tidak, itu siap-siap, ya, siap-siap diambil alih, ya. Karena orang, ya, terhadap harta itu panas, ya, mudah untuk panas. Maka di sini kita selaku anak misalkan perhatikan hal tersebut, ya. Tunaikan, bukan malah tadi eh, memanfaatkan, merebut kembali wasiat dari kedua orang tua, ya. Baik. Kemudian yang ke-16, min birril walidain, termasuk
berbuat baik kepada kedua orang tua, al-i'rad an hafwatihima, berpaling dari ketergelinciran keduanya. Namanya manusia ya. Jadi kalau orang tua kita punya kesalahan ya, maka kita berpaling. Kemudian wata'ami an bihima, kita menutup mata dari aib keduanya. Watarkut tadqiq fi af'alihima au kalamihima. Kemudian tidak tadqiq ya. Tadqiq itu menuntut detail. Detail diperiksa terhadap perbuatan keduanya atau ucapan keduanya. Jadi ngorek-ngorek aib bisa kan. Tapi tetap nanti ada kewajiban seorang anak itu berdakwah. Kalau memang tahu orang tuanya salah gitu loh. Tapi bukan berarti ketika orang tua punya salah, punya kekurangan, lantas kita kurang ajar gitu. Melupakan jasa-jasanya yang lain yang lebih banyak ya. Atau kita mengingat terus perkataannya yang misal ya membuat sakit hati. Fatajannubu muamalatihima muamalatan nid lin nid. Kemudian menjauhi pergaulan keduanya sebagaimana pergaulan orang yang sebaya. Jadi jangan menganggap orang tua kita ini sebaya dengan kita. Sehingga kadang kurang ajar ya. Balhuma ajalu akram. Ingatlah bahkan keduanya itu lebih mulia lagi. Jangan seperti kita kepada sesama kita, gitu, kepada orang yang sebaya. Baik, jadi kita berpaling dari eh, kekeliruan keduanya. Kalau ada kekeliruan, tidak kemudian detail menuntut sempurna. Ya. Baik, yang ke-17, min biril walidain, termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, musadiqatuhuma wa musahabatihima wa musahabatuhuma, membersamai keduanya. Artinya di sini sama ya, membersamai keduanya. Wazdiyadul ulfah bainahuma, kemudian menambahkan keakraban antara keduanya. Bil wasail syar'iyyah, dengan sarana-sarana yang sesuai syariat, al muhabbabah ila nafsaihima ila nafsaihima, yang membuat cinta, membuat senang kepada diri keduanya. Jadi ini kalau orang tua kita masih ada ya, bersamai keduanya, kemudian tambahkan keakraban bersama keduanya dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat ya, yang membuat kedua orang tua kita senang. Seperti apa? As-safar bihima, safar dengan keduanya. Was-safari ma'ahuma, safar bersama keduanya. Ya. Ini sama-sama safar ya. Kalau bihima itu dengan keduanya, ma'ahuma bersama. Bedanya apa? Kalau ma'ahuma itu memang bareng, bareng sama kita, duduk berdekatan ke tempat tujuan yang sama. Kalau bihima bisa jadi ya safar tapi beda kendaraan misalkan, atau beda tujuan ya. Intinya safar. Safar apalagi safarnya dalam rangka ibadah misalnya ya. Thalabul ilmi misalkan ke luar kota atau melaksanakan haji atau umroh.
Nah, itu membuat senang kedua orang tua. Ya. Wal khuruj li nuzhah ma'ahuma. Keluar untuk eh, liburan bersama keduanya. Tentu dengan kadar yang tidak berlebihan ya. Misalnya kalau liburan sudah merasakan ke seluruh penjuru dunia. Tapi haji atau umroh belum. Nah, ini keliru ya. Jadi kalau punya rizki dan rencana untuk keluar liburan, maka yang terbaik adalah ke tanah suci ya. Baik haji atau umroh ya. Kemudian wal majah wal mizah al-latif ma'huma, bercanda yang ringan, candaan yang ringan bersama keduanya. Fima la yu'dhiyahuma, dalam perkara yang tidak menyakiti keduanya. Canda ringan yang tidak menyakiti keduanya. Wastish wastisyaratuhuma, kemudian bermusyawarah dengan keduanya. Wal isyaratu alaihima, memberikan isyarat kepada keduanya. Wa musyarakatuhuma, dan melibatkan keduanya fima tasluh fihil musyarakah, dalam perkara yang memang pantas musyarakah, keikutsertaan. Mintijaroh berupa perdagangan, au ziarah atau kunjungan, au ghairi dzalik, atau selain hal itu. Jadi artinya untuk supaya eh, apa namanya? Kalau bahasa kita ya, menjalin kebersamaan, menjalin kebersamaan dan keakraban. Nah, ini dengan sarana-sarana yang dengan sarana syariat, artinya tidak melanggar, yang eh, membuat senang keduanya, yang membuat senang keduanya. Seperti di sini apa? Safar, ya. Kemudian liburan ke tempat-tempat yang mubah, yang tidak melanggar. Kemudian candaan ringan. Nah, ini membuat akrab. Ya. Kemudian eh, melibatkan, bermusyawarah tuh ya melibatkan keduanya ya, melibatkan keduanya dalam perkara yang memang keduanya akan membawa maslahat ya. Bukan melibatkan malah tambah rumit perkara. Misalnya kita dalam jual beli, kalau orang tua diajak diikutkan malah jadi mudarat, ya jangan. Urus aja oleh kita, nanti hasilnya dipakai berbakti kepada orang tua ya. Tapi kalau dengan dilibatkan menambah maslahat, ya libatkan keduanya. Nah, ini yang terbentuk berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Kadang terutama laki-laki kalau sudah menikah ya, kadang ya laki-laki itu lebih kepikiran gimana menunaikan atau mewujudkan hal ini terhadap anak dan istrinya. Jarang berpikir gimana terhadap orang tuanya. Jadi seorang laki-laki walaupun sudah menikah, kemudian perkara ini belum terwujud, maka wujudkan. Ya. Dan seorang istri tidak boleh cemburu. Misalnya suaminya lebih dahulu mengajak umroh atau haji orang tuanya dulu misalkan. Gak masalah. Karena memang itu kewajiban kalau seorang laki-laki. Jangan kemudian, itu suami saya kok malah pergi sama
ibu atau bapaknya, ya, berarti suami saya nggak sayang sama saya, nggak sayang sama anak saya. Ah, itu kesimpulan yang keliru. Ya. Bisa jadi itu bisikan dari syaitan. Kalau cemburu terhadap hal tersebut, apalagi mengakibat atau membuat kesimpulan yang tidak benar. Misalkan tadi mengatakan, oh suami saya berarti sudah nggak sayang sama anak istri. Jadi perlu diketahui ya, di sini terutama banyak akhwat dan ummahat, kalau ada laki-laki yang atau suami kita ya, atau suami masing-masing yang baik kepada kedua orang tuanya, jangan kita halang-halangi. Justru kalau kita support, maka laki-laki tersebut akan memperlakukan istrinya sama dengan memperlakukan kedua orang tuanya. Tapi kalau istrinya ngomel-ngomel, protes dan sebagainya, itu membuat pusing, ya, membuat pusing si suaminya. Bahkan ya akan menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Maka hendaklah perhatikan hal tersebut. Baik, yang ke-18, yahrumu alal aulad, yahrumu alal aulad, haram kepada anak-anak, pada seorang anak, zukuran wa inasan, baik laki-laki ataupun perempuan, tahriman muta'akkidan, haram yang pasti, yang tidak terbantahkan lagi. Haram apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Jadi haram, benar-benar haram. Durhaka kepada kedua orang tua. Wahwa min kabairid dzunub, dan durhaka kepada kedua orang tua itu merupakan dosa yang besar. Allati hadzara minhal Islam, yang mana agama Islam memberikan kehati-hatian terhadapnya, mengingatkan, mengancam dari dosa tersebut. Ya. Jadi haram. Kenapa haram? Karena termasuk dosa yang besar. Termasuk dosa besar. Apa maksud yang dimaksud dengan durhaka? Al-uquq artinya idza'ul walidain, menyakiti kedua orang tua. Di makna durhaka, ya, makna durhaka adalah menyakiti kedua orang tua. Dan bifi'lin, dengan perbuatan, au qaulin, atau ucapan, au tarkin, atau meninggalkan. Ya. Itu tidak boleh menyakiti kedua orang tua dengan perbuatan kita atau dengan ucapan kita atau dengan meninggalkan, ya, illa an yakuna dzalika limusawwigin syar'i, kecuali hal tersebut dibenarkan oleh syariat, sah menurut syariat. Fa'indaha, maka dalam kondisi tersebut, la yakunu uquqan, tidak dianggap sebagai durhaka. Apa contohnya? Kama lau amarul walidan, sebagaimana kalau kedua orang tua menyuruh bifi'li maksiyah, mengerjakan maksiat, au tarki faridah, atau meninggalkan kewajiban. Nah, itu baru eh, nggak boleh turut, ya, nggak boleh turut. Kalau kedua orang tua menyuruh berbuat maksiat atau menyuruh meninggalkan kewajiban, terus kita nggak turut,
maka tidak tergolong durhaka. Gitu ya. Itu maksudnya. Tidak tergolong durhaka. Walaupun orang tua misalkan mengatakan, ayo kamu maling misalkan. Atau ayo kamu licik, ayo kamu korupsi, ayo kamu ini. Terus kata orang tuanya misalkan, kalau kamu tidak berbuat, kamu tidak sayang sama mama papa, misal. Walaupun mengatakan hal tersebut, jangan kemudian kita, Doni nggak enak sama orang tua. Iya, kadang anak itu nggak enak sama kedua orang tuanya karena menganggap orang tuanya sudah banyak berjasa, melahirkan, mengurus, dan sebagainya. Tapi di waktu yang bersamaan, kenapa anak tersebut tidak berpikir lebih nggak enak lagi terhadap Allah kalau dia melanggar? Pak, mestinya kalau orang tua menyuruh maksiat atau menyuruh agar tidak melaksanakan kewajiban, kita jangan taat kepada mereka karena nggak enak sama Allah. Allah yang menciptakan kita. Kalau saya maksiat, saya nggak enak sama Allah. Takut, ya. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ada hadis dari Abu Bakrah, bahwasanya beliau pernah di sisi Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Apakah perlu aku mengabarkan kalian tentang dosa yang paling besar? Nabi mengucapkan perkara itu salasan 3 kali. Lalu Nabi menjelaskan, ya, dosa besar tersebut adalah al-isyrok billah, menyekutukan Allah, syirik. Kemudian wakukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wasyahadatu zur, dan persaksian palsu. Atau qaulu zur, atau ucapan yang dusta. Ya. Persaksian yang palsu, kemudian ucapan yang dusta. Wakana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muttaqian fajalas. Dan adalah Rasulullah SAW bersandar, kemudian duduk. Fama zala yukarriruha. Maka tidak henti-hentinya beliau mengulangi hal tersebut. Mengulangi ucapannya di atas. Ya. Hatta kulna laitahu sakat. Sampai kami berkata, mudah-mudahan beliau diam ya. Maksudnya beliau mengulang nasihat tersebut. Sampai para sahabat tuh, udah ya Rasulullah. Nasihatnya terus-terusan gitu ya. Baik. Kemudian nominal ukuk. Termasuk perbuatan durhaka. Al-ghadabu alaihima. Membenci keduanya. Kesal kepada keduanya misalnya. Watarku ta'atihima, meninggalkan taat, tidak mau taat. Ya. Wali'rad an hadisihima, berpaling dari berbicara dengan keduanya. Wahajuruhuma, meninggalkan keduanya. Wazajuruhuma, mencakci keduanya. Wata'afuf, dan mengeluh dari kebutuhan keduanya dan dari ucapan keduanya. Termasuk bentuk durhaka. Sal misalkan. Kadang apalagi di usia-usia senja, kadang perbuatannya ya kembali lagi ke anak-anak gitu ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahuma uff." Janganlah engkau berkata kepada keduanya uff, is atau ah, ya. Wala tanharhuma. Jangan menghardik keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Kadang eh, ya perbuatan kedua orang tua kalau sudah usia lanjut
kembali lagi kepada kekanak-kanakannya. Ya mungkin di antara trik atau hal yang bisa membantu kita supaya tidak berat menghadapi kedua orang tua di usia-usia senja. Ya bagaimana kita memperlakukan anak kita yang masih kecil. Kita kan kalau diperlakukan gak enak oleh anak kita yang masih kecil atau oleh anak kecil, kan nggak dibawa baper, nggak dibawa baper kan. Nah, begitupun terhadap orang tua, ya. Karena memang tadi ya eh, kadang kesal, membuat kesal. Kemudian kadang kita perlu lebih bersabar. Baik. Kemudian yang ke-19, yata'akkad hakul walidain idza kabura wa dha'ufa. Kemudian menjadi yata'akkad, ya, menjadi pasti, sangat ditekankan, ya, hak kedua orang tua tersebut, terutama ketika kaburo, sudah senja, sudah sepuh, wadu'ufa, dan sudah lemah. Ini lebih-lebih lagi, ya. Kalau sudah sepuh dan sudah lemah, nah ini hak yang perlu kita tunaikan. Kalau masih muda kadang ya kita bisa bercanda, ya, nggak apa-apa, ya, karena masih bisa diajak sejalan. Kalau sudah tua banyak nuntut, banyak apa gitu, ya. Nah, di sini perlu kita sabar. Di sini dikatakan dalam ayat Al-Isra, surah Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali kepadanya dan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibar. Ya. Jika salah satu keduanya sampai kepada usia tua. Ya. Ahaduhuma, salah satunya, au kilahuma, atau keduanya, fala taqul lahuma uf. Jangan kamu mengatakan ah, wala tanharhuma. Jangan membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Kita kalau dihadapkan dengan orang tua ya kadang ya harus harus bersabar, itu harus mengalah, ya. Dan ingat, kalau kita nggak sabar, nggak mengalah, khawatir kita ngebentak, membuat protes dan sebagainya, ya. Baik. Wa Nabi Hurairah anna Nabi radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragifa anf, thumma ragifa an, thumma ragifa anf." Celaka, celaka dan celaka. Nabi mendoakan 3 kali. Celaka seorang. Rogima anf, celaka diri seorang. Kila ditanyakan, man ya Rasulullah? Siapa hai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, man adroka abawai indal kibari ahaduhuma au kilaihima. Orang yang mendapati kedua orang tuanya
ketika sudah sepuh, salah satu keduanya atau keduanya, falam yadkhul al-jannah, tapi dia tidak masuk surga. Maksudnya apa? Kata Imam Nawawi, wa ma'nahu anna birrahuma, bahwasanya berbuat baik kepada keduanya, inda kibarihima wa dha'fihima bil khidmah, ketika keduanya sepuh atau lemah, bil khidmah, dengan melayani, awin nafaqah, atau memberikan nafkah, membiayai, au ghairi dzalik, atau dengan selain itu, sababun lidukhulil jannah, merupakan sebab masuk surga. Faman qassara fi dzalik, dan barang siapa yang qassara fi dzalik, kurang dalam hal tersebut, menyia-nyiakan, fatahu dukhulul jannah, maka akan luput darinya masuk surga. Maksudnya, kedua orang tua kita ini ladang amalan kita. Ya. Baik masih muda ataupun sudah tua, dengan kita khidmah kepada keduanya, itu sebab masuk surga. Di antara sebab masuk surga, ya, di antara sebab di antara sebab masuk surga, ya, adalah khidmah. Khidmah kepada kedua orang tua. Baik dengan melayani secara langsung, atau kalau karena jarak tertentu, ya, memberikan nafkah, membiayai. Kalau kita tidak melakukan hal tersebut, padahal orang tua kita masih ada, apa? Rugi, rugi, ya, rugi. Baru akan kerasa kalau salah satu dari keduanya tidak ada, atau dua-duanya sudah tidak ada. Maka akan berbeda, ya, kalau keduanya masih ada. Maka bagi yang orang tuanya masih ada, baik itu keduanya atau salah satunya, eh, terus saya berbuat baik, ya. Dan hendaklah tidak menyakiti keduanya, ya. Karena setinggi apapun ilmu yang kita kuasai, gelar jabatan yang kita kantongi, harta yang kita miliki, kalau semua itu tidak menjadikan kita baik atau berbuat baik kepada orang tua, walaupun kita dimuliakan oleh orang lain, ya, dengan apa yang kita punyai, tapi kita tidak berbuat baik kepada orang tua, maka ketahuilah kita terhina di sisi Allah. Dan itu sangat disayangkan. Baik. Kemudian, yajibu alal walad, wajib kepada anak, ibnan au bintan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Apa yang wajib? Al-ihtisabu alal walidain, berharap pahala dari berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kita baik kepada kedua orang tua, berbakti itu harus semata-mata karena kita ingin mendapatkan pahala. Karena memang itu ladang amal. Jangan sekedar, saya mau balas budi saja, sebatas balas budi. Atau, supaya nanti anak-anak saya juga baik kepada saya. Atau, supaya saya disebut seorang yang berbakti kepada orang tua. Bukan, bukan gitu. Tapi kita berbakti kepada orang tua, besar atau kecil, tujuannya itu ingin mendapatkan pahala. Ya, karena merupakan ibadah. Kemudian, wada'watuhuma, mendakwahi keduanya birifki, dengan lemah lembut. Nah ini,
wa taujihuhuma, membimbing keduanya. Jadi mendakwahi keduanya. Kadang kita harus banyak bersyukur ya. Kita diberikan nikmat ilmu, hidayah. Kadang orang tua kita belum, ya. Dan itu harus jadi panggilan bagi kita. Kalau orang tua ini selain ladang amal untuk kita berbakti, juga ladang dakwah. Ya, ya kita kenalkan dari hal-hal yang kita bimbing ila ma yanfa'uhu ila ma yanfa'uhuma, kepada perkara yang bermanfaat untuk keduanya, fi akhiratihima, dalam perkara akhirat. Jadi bukan hanya khidmah, memberikan nafkah semata, tapi ingat juga urusan akhirat, ya. Misalkan lihat akidahnya, imannya, amaliyahnya, sholatnya, puasanya, wudhunya, baca Qur'annya. Lihat. Dan kalaupun tidak langsung sama kita, misalkan mah, pah, bi, umi, bun, atau ayah, atau apapun ya panggilannya, eh, belajar ya sama saya agama. Kadang orang tua kalau digitukan langsung nggak mau, ya. Nggak mau, karena tetap anak, seorang anak itu di mata orang tuanya, eh, dia tuh anak gitu, setinggi apapun ilmunya. Bisa kita ajak atau arahkan untuk mendengarkan kajian, hadir di majelis ilmu, ya. Atau kita nitip pesan ke saudara kita yang lain yang barangkali lebih dekat dengan orang tua, lebih didengar. Gak apa-apa kalau sulit secara langsung, ya. Jadi bukan hanya urusan duniawi saja, akhirat itu lebih penting, ya. Sebagaimana kita ingin bersama terus dengan keluarga kita di dunia, ingat nanti ada kehidupan yang abadi di akhirat. Apakah ridho kita kalau kebersamaan kita hanya di dunia saja, yang sementara ini? Sementara di akhirat kita terpisah, ya. Kalaulah di dunia saja kita nggak ridho orang tua kita sakit, celaka, apakah ridho kalau di akhirat nanti masuk neraka? Naudzubillah. Nggak ridho kita, nggak ingin. Betapa sedihnya coba. Kalau salah satu dari kita, anak dan orang tua, terpisah. Atau bahkan, ya, menjadi musuh nanti di akhirat. Karena apa? Karena tidak saling mengingatkan. Makanya di antara makna ayat, yauma yafirul mar'u min akhi, ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Pada hari kiamat seorang itu kabur dari keluarganya, dari anaknya, dari istrinya, dari orang tuanya. Kata para ulama, di antara sebabnya karena saling menuntut. Kenapa dulu kamu tidak mengajak saya, tidak mendakwahi saya? Maka perhatikan dari sekarang, ya. Wa hadza min ajalli hukukihima. Ini termasuk hak-hak keduanya yang paling mulia, ya. Wa a'dhamil bir bihima, dan berbuat baik yang paling agung kepada keduanya, yaitu membimbing perkara akhirat, membimbing perkara akhirat. Walaisa minal bir walal ihsan, bukan termasuk kebaikan an yaral walad min walidayhi bu'dan anillah, seorang anak itu membiarkan orang tuanya, dia melihat orang tuanya itu jauh dari Allah Ta'ala, dan antariki, dan menjadi penghalang dari jalannya. Jangan. Sumalayah tamu bidali. Kemudian dia tidak mementingkan hal itu. Wala yubalibi, dan tidak peduli. Ya, jangan gitu.
Walakin yajibu alaihi, tapi wajib atasnya an yataharra, untuk bersungguh-sungguh fin nushi, dalam menasehati arfaqahu wa araqqahu, ya, dengan yang paling lembut, sehingga dia la yaqa'a fil uquq, tidak terjatuh kepada durhaka yang dilarang, ya. Jadi jangan dibiarkan gitu orang tua berada dalam keburukan, jauh dari Allah, misalkan nggak sholat, terus berkeyakinan syirik, melakukan bid'ah, tidak mau taat, rajin maksiat, terus kita udahlah biarin aja. Kalau diomongin juga malah semakin marah. Iya, kalau kita caranya secara langsung atau dengan cara yang tidak mengenakan. Coba caranya, kita berusaha di sini menasehatinya dengan lemah lembut. Bisa tadi kalau oleh kita secara langsung tidak mau dengar, bisa kita minta ke orang lain, ya, yang lebih didengar. Imam Ahmad berkata, "Idza ra'a abahu ala amrin yakrahu", apabila seorang itu melihat bapaknya pada perkara yang dia tidak sukai, yu'allimu, maka hendaklah dia mengajarkannya. Jadi seorang anak kalau melihat kedua orang tuanya kurang baiklah, maka coba diajarkan bigoiri unfin wala isa'a, tanpa mencaci maki, tanpa eh, berbuat yang tidak baik, menyakiti, ya. Wala yuglidhu lahu fil kalam, tidak kasar dalam ucapan, tidak menyalahkan. Wa illa, dan jika tidak mampu, tarokahu, ya, ya tinggalkan, dalam artian cari cara yang lain, ya. Kalau tidak mampu seperti itu, cari cara yang lain. Walaisa kal ajnabi, dan orang tua itu bukan seperti orang asing yang udahlah biarin aja. Enggak. Tapi di sini lihat, ya, ajarkan, ajari kedua orang tua kita, baik secara langsung oleh kita atau ya kita mewakilkan kepada orang lain, minta tolong, ya, agar orang tua kita tidak jauh dari agama, tidak jauh dari agama. Baik, itu diantara apa namanya, berbuat baik kepada orang tua yang kita berusaha, ya, selama masih hidup, dan ketika sudah wafat, maka carilah cara yang lain agar kita tetap bisa berbakti kepada keduanya, dan jauhi dari menyakiti keduanya dengan bentuk apapun, ya. Karena di antara tanda solehnya kita, tanda manfaatnya ilmu kita, ketika kita bisa menjadi baik kepada Allah, kepada manusia, dan manusia yang paling utama untuk kita berbuat baik adalah orang tua kita, ya. Orang tua kita. Baik, semuanya demikian yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.